Assalamualaikum Bu Wiwi. Bu Wiwi aja. Bu Isi, Bu Asti enggak. Kak Maudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, namanya yang belum diganti silahkan diganti ya. Gunakan nama kelas di depannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slow ah. Biasa sebelum kita mulai berdoa, Bu Wiwi, Bu Ade, dan Bu Zdi akan mengabsen presenter kita hari ini ya. Silahkan dari Bu. Langsung aja. Dari kelas berapa dulu nih, Bu Isti? 6A, 6A. Oh iya, 6A. 6A hari ini ada 5 presenter. Yang pertama yaitu ada Kakak Syira. Alhamdulillah sudah hadir ya. Kemudian yang kedua ada Kakak Syua. Alhamdulillah sudah hadir juga. Yang ketiga itu Kakak Afifah. Bu Wiwi belum lihat nih. Oh iya, sudah ada. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat itu Kakak Maudi. Dan yang terakhir itu Kakak Azmi. Kakak Azmi, apakah sudah hadir? ya. Sepertinya belum bergabung, ya? Bu. Ya. Hanya Kakak Azmi aja yang belum bergabung. Itu dari kelas 6A. Dari kelas 6B, Bu Ade, Bu Asti. Kalau dari kelas 6B ada Kakak Gilbran. Udah ada ya Kakak Gilbran. Terus dari Kakak Gilbran ada Kakak Syahdan. Syahdan juga udah ada, alhamdulillah. Setelah itu Kak Salman. Kak Salman juga alhamdulillah sudah hadir. Dan yang terakhir Kak Once. Kak Once juga alhamdulillah sudah hadir. Alhamdulillah. Lengkap ya Bu Asti ya? Oh iya. Oke, dari kelas 6C ada Kakak Mariam. Belum lihat. Kakak Mariam. Kakak Sasa, alhamdulillah sudah hadir. Fabian sudah hadir. Kemudian Kakak Ziat, alhamdulillah juga sudah hadir. Jadi yang belum masuk ke ruang Zoom ada Kakak Mariam ya. Oke, Mariam sudah hadir. Udah. Dingin ini. Dingin, tutup. Baik teman-teman, untuk mengawali presentasi kita hari ini agar kita diberikan kemudahan, kelancaran, semuanya sinyal kita dikuatkan, kuat maksudnya ya, jadi nggak macet-macet. Amin. 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 Oke, silahkan dipimpin doa oleh leader of prayer-nya. Bersikap, Siap. sikap berdoa, Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Siap membaca doa. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim dari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya alim iftahlana babana bil qur'anil azim ahlum minallah fatuhum qarib wa basyiril mu'minin menawwir bikitabika basri wa atalil lisani haula wala mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatika la haula wala quwwata illa bika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus semua sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pembelajaran atau presentasi kita hari ini diberikan kemudahan. Baik teman-teman, tetap semangat ya semua ya di hari Kamis ini. Oke, Bu Isi akan dokumentasi terlebih dahulu. Silakan teman-teman menyalakan kameranya. Kemudian nama yang belum diganti atau belum menggunakan nama kelas silahkan di rename. Oke, layar pertama ada Kakak Dani, Kakak Fadlan, Kakak Fatih, Kakak Kuina yang belum mengaktifkan kameranya. Kakak Once. Ada 1, 2, 3. Layar kedua. Masih ada yang belum mengaktifkan videonya, silahkan diaktifkan, sorry. Kakak Raka, Kakak Fazila. Ada 1, 2, 3. Layar ketiga. Ada Kakak Salman, Kakak Naura Sabia, Kakak Dea, Kakak Syahdan, Fabian, Raihana, Sakit, Kakak Sula. Oke, 1, 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah didokumentasikan. Selanjutnya kita akan berkunjung ke ruang kelas masing-masing. Sebelumnya Bu Isi mengingatkan kembali kepada teman-teman yang memiliki jadwal UMI, yang memiliki jadwal video call UMI, silahkan pukul 9 boleh leave room dengan mengchat ke guru kelasnya untuk izin Bu saya ada jadwal UMI ya. Seperti itu. Baik, jika teman-teman ada notif room 1, room 2, room 3 atau room 6A, 6B, 6C silahkan diklik ya. Oke. Silahkan Pak Miftah.
Kalau teman-teman sudah siap ya, ini petanya keren-keren banget. Iya, ini udah ditempel di belakangnya. Wah, backgroundnya bagus-bagus nih. Iya. Karyanya bagus-bagus, Bu. Sabar ya, kita masih menunggu nih. Ya. Suara aku jelas nggak, Bu? Suaranya kurang jelas, Kak. Kurang terdengar ya. Tapi ada, tapi kecil gitu. Jadi tunggu ya teman-teman ya. Ibu, suara aku jelas gak, Bu? Jelas, Kak. Jika sudah ada notif ya teman-teman, silahkan memasuki ruang kelasnya masing-masing. Kakak Sakit belum menggunakan nama kelas, Kakak? Sakit? Aku room 2, Bu. Tadi aku masuk room 3. Kakak Atar? Kakak Gali? Sakit dilengkapi nama kelasnya? Oke, good. Sudah ada notifnya Kakak Sakit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, semuanya sudah hadir, ada 19 partisipan. Yang belum hadir, coba Bu cek dulu, ada Kakak Fatih, Kakak Naifa, Kakak Fazila, Kakak Owi, Caca, Nisa, Mariam, Raka, Sakit, Gali, Atar, Fadlan, Fabian, Kina, Sasa, Dean, Giat. Busi belum melihat Rayana sama Raihana nih. Wah sih. Maaf ya, lupa miss. Nadifa, oke Nadifa sudah. Rayana sama Raihana. Jadi, sambil kita menunggu ya teman-teman. Untuk presenter kita hari ini, tadi sudah bisa sebutkan. Yang pertama ada Kakak Mariam, yang kedua ada Kakak Sasa, yang ketiga ada Kakak Fabian, dan yang keempat ada Kakak Ziat. Teman-teman, silahkan disiapkan alat tulisnya, kemudian diaktifkan videonya ya, solid. Kakak Caca, Kakak Nadifa, Kakak Atap, Kakak Fadlan, Fabian, Nina, Sabrina, dengan Ziat, silahkan selama berlangsungnya Zoom meeting untuk kameranya diaktifkan. Bisa masuk lagi. Untuk yang pertama, Kakak Mariam sudah siap, sudah ready? Sudah ya, kemarin kita sudah latihan, Masya Allah. Oke, Lucy akan share screen. Kakak Mariam, kameranya bisa agak diturunkan ke bawah.
Sudah tampil teman-teman? Belum, Bu. Belum, Bu. Malah mau kagak. Yang tampil Mariam ya? Nah, udah. Ada Kakak Mariam, boleh dipersilahkan. Silakan Kakak Mariam. Kakak Mariam. Dibungkus. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam Fadina Yushika dari kelas 6 C Semayang. Saya akan mempresentasikan proyek Peta Persebaran Suara di Indonesia. Berikut adalah peta persebaran suara yang telah saya buat 8 pekan ini. Bagaimana sih cara membuat medianya? Untuk bahannya, saya menggunakan kertas A3 berwarna putih, kertas origami warna-warni, dan lem kertas. Peralatannya, saya menggunakan gunting, spidol warna-warni, serta gambar peta Indonesia, gambar suara setiap provinsi, dan pensil. Cara membuat medianya, gambar peta Indonesia di kertas A3 dan dibuat baru setiap provinsi. Lalu setiap provinsi ditempel kertas origami dengan warna yang berbeda-beda. Cetak foto setiap provinsi hasil googling, tempel gambar flora di dekat petanya, lalu kasih judul peta persebaran suara di Indonesia dan media selesai. Berikut adalah proses saya membuat proyek peta persebaran suara. Flora Indonesia dibagi menjadi 3 tipe, yaitu flora tipe barat, asiatis, meliputi Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Ciri-ciri tipe barat, ciri-ciri tipe asiatis adalah memiliki jenis tumbuhan kayu yang berharga, selalu hijau sepanjang tahun, dan bersifat heterogen. Selanjutnya, flora tipe tengah atau peralihan, meliputi Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara. Ciri-ciri tipe peralihan adalah memiliki hutan semusim atau hutan homogen yang tidak begitu lebat. Selanjutnya, flora tipe timur atau australis, meliputi Pulau Maluku dan Papua. Ciri-ciri tipe australis adalah memiliki hutan hujan tropis yang berupa pepohonan tinggi dan lebat, hutan subur, dan hutan lumut pada dataran tinggi atau pegunungan. Kita mulai dari flora tipe barat, yaitu asiatis. Di Pulau Sumatera ada Provinsi Aceh dengan tumbuhan bunga jempa atau misalnya Kampaka. Sumatera Utara, Kenanga atau Kananga odorata. Sumatera Barat, Murbe atau Morus Mokroura. Riau, Nibung atau Oncosphaerma tigularium. Jambi, Pinang Merah atau Cicostachys senda. Bengkulu, Padi raksasa atau Rafflesia arnoldi. Sumatera Selatan, Luku atau Lansium domesticum. Lampung, bunga asar atau Mirabilis japa. Kepulauan Riau, Siri atau Pipit beetle. Dan Kepulauan Bangka Belitung, Megasari atau Pakuyan persatum. Selanjutnya, Pulau Jawa. Banten, Kakaleceran atau Katika bentamensis. DKI Jakarta, Salak atau Salakaidulis. Jawa Barat, Gandaria atau Buaya Maktopila. Jawa Tengah, Kandel atau Michelia alba. Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepal atau Seleucocactus brahol. Jawa Timur, Sedak Alam atau Polyanthus tuberasa.
Lanjut ke Pulau Kalimantan. Ada Provinsi Kalimantan Barat, tumbuhan pengkalang tungkul atau Stenoptera. Kalimantan Tengah, Tenggaling atau Kapulasan dengan nama latinnya Perium mirabilis. Kalimantan Selatan, Mangga Kasturi atau Manggifera Kasturi. Kalimantan Timur, anggrek hitam atau Caelagine panurata. Kalimantan Utara, bakau atau Rhizophora racemosa. Di Pulau Bali ada Menjagau atau Desacrylum densiflorum. Nah, lanjut kita ke pulau flora tipe tengah atau peralihan, yaitu Nusa Tenggara. Di Nusa Tenggara Barat ada Aedes calicum atau Diospyros noctopila. Di Nusa Tenggara Timur ada cendana atau Centralum album. Lanjut kita ke Pulau Sulawesi. Di Sulawesi ada Sulawesi Utara ada Lumuse atau Ficus minahase. Gorontalo, Bokasa atau Vitex kopassus. Sulawesi Tengah, Ebony atau Diospyros celebica. Sulawesi Barat, cempaka hutan atau Almeria ovalis. Sulawesi Selatan, buah lontar atau Borassus flabilifera. Sulawesi Tenggara, anggrek serat atau Dendrobium utile. Lanjut ke flora tipe timur atau australis. Di Pulau Papua dan Maluku. Di Maluku Utara ada cengkeh atau Syzygium aromaticum. Maluku anggrek karat atau Dendrobium phalaenopsis. Papua Barat, Matoa atau Pumetia pinnata. Papua, buah merah atau Pandonus cyanidus. Di antara flora-flora yang saya sebutkan, ada yang langka. Di antaranya bunga padma raksasa atau Rafflesia arnoldi dari Bengkulu, pengkalang tungkul atau Stenoptera dari Kalimantan Barat, anggrek larat atau Dendrobium phalaenopsis dari Maluku, anggrek hitam Caelagine panurata dari Kalimantan Timur, cendana atau Centralum album dari Nusa Tenggara Timur, Colecaran atau Pateca bantamensis dari Banten. Untuk perkembangbiakannya ada vegetatif dan migratif. Yang vegetatif diantaranya ada sedap malam atau Polyanthus tuberosa, Murbei atau dari Jawa Timur, Murbei Morus maxaura dari Sumatera Barat, pengkalang tungkul Stenoptera dari Kalimantan Barat. Kalau yang generatif diantaranya ada anggrek serat atau Dendrobium utile dari Sulawesi Tenggara, Veneria atau Boya macrophylla dari Jawa Barat, dan lontar atau Borassus flabilifera dari Sulawesi Selatan. Dari teman-teman yang saya sebutkan, banyak sekali manfaatnya untuk kita. Ada buah yang bisa dimakan langsung untuk menambah kesehatan kita, ada bunga yang wangi dan cantik untuk membuat indah halaman kita. Ada pohon yang bisa diambil kayunya untuk membuat peralatan rumah, dan banyak juga tanaman yang bisa dijadikan obat-obatan herbal. Itulah flora Indonesia, sangat kaya sekali ya negeri kita ini. Ayo teman-teman, kita rawat dan lestarikan flora-flora yang ada di sekitar kita agar dapat terus memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kakak Mariam. Sebelumnya Bu Isti mau bertanya dulu sama Kakak untuk status dari tumbuhan-tumbuhannya. Status langka atau statusnya apakah sudah ada Kakak? Statusnya tadi yang langka. Oh, sudah ya. Oke, terima kasih Kakak Mariam. Good job ya. Bu Isti sangat apresiasi sekali Kakak Mariam menyebutkan nama latinnya dengan sangat lancar ya. Diospyros marchifolia, Centralum album, Masya Allah ya. Lancar sekali. Good Kakak Mariam. Oke. Bu Zainab, ada yang mau ditanyakan Bu Zainab? Atau ada yang kurang jelas Bu Zainab?
Tidak ada, Bu. Sudah jelas, Masya Sudah Allah. jelas, Masya Allah ya. Keren-keren ya. Barakallah. Barakallah. Selanjutnya kita akan lanjut ke presenter kita yang kedua. Ada Kakak Sasa, Bu Zainab. Kakak Sabrina. Iya. Sabri. Sabrina. Panggilannya Kakak Sasa. Bentar, Bu siapkan. Sudah tampil teman-teman? Belum. Sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah ya. Kepada Kakak Sasa, Bu Isi persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Kamila Putri, ingin presentasikan penyebaran flora endemik di Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan proses pembibitan peta penyebaran flora endemik di Indonesia. Ragam jenis flora di setiap daerah berdasarkan peta penyebaran dan terakhir cara perkembangbiakannya. Semoga tugas ini dapat memberikan pemahaman kepada kita terkait penyebaran flora dan membuat kita semakin mencintai Indonesia atas keberagaman flora yang ada. Terima kasih. Oh, amin, amin, amin. Next. Cara membuatnya, siapkan satu pertama, siapkan bahannya, gunting, lem, atlas, dan spidol. 2. Gambar peta. 3. Warnai peta dengan cat air dan keringkan. 4. Print foto flora lalu gunting. 5. Tempelkan sesuai daerah. 6. Buat judul menggunakan brush pen. 7. Buat teks keterangan di kertas yang berbeda. 8. Gunting teks keterangan gambar. 9. Hias menggunakan stiker dan isolatif. 10. Tempelkan teks keterangan dan peta di poster hitam. Peta penyebaran flora endemik di Indonesia. Flora asiatis meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Flora timur meliputi Pulau Gorontalo, Maluku, dan Papua. Flora tengah meliputi Pulau Sulawesi, Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara. Flora asiatis, Aceh, bunga jempa, langka. Sumatera Utara, bunga kenanga dilindungi. Sumatera Barat, buah murbei rentan. Kepulauan Riau, bunga sirih masih ada. Jambi, pinang merah rentan. Sumatera Selatan, buah dukun masih ada. Kepulauan Bangka Belitung, Nagasari langka. Bengkulu, Rafflesia arnoldi rentan. Lampung, bunga asar masih ada. Banten, kolecara masih ada. Jawa Barat, gandaria langka. Jawa Tengah, kantil langka. DI Yogyakarta, kepel, jangka. Jawa Timur, sedap malam masih ada. Kalimantan Barat, tengkawang tungkul dilindungi. Kalimantan Tengah, tenggaring kapulasan langka. Kalimantan Selatan, mangga kasturi. Kalimantan Timur, anggrek hitam, takjil Yogyakarta, salak condet. Flora Tengah, Bali, Majigau langka. NTB, cendana masih ada. NTT, gaharu dilindungi. Lombok, kepudung langka. Sulawesi Tenggara, anggrek serat masih ada. Sulawesi Tengah, eboni masih ada atau dilindungi. Sulawesi Utara, lonputih langka. Sulawesi Selatan, lontar masih ada. Sulawesi Barat, cempaka hutan kasar langka. Flora Timur, Gorontalo, gufasa langka. Maluku, ganggrek larat masih ada. Maluku Utara, cengkeh masih ada. Maluku Tenggara Barat,
pohon terem langka. Halmahera, begonia, Cretaceoensis masih ada. Papua Barat, buah merah langka. Cara perkembangbiakan pertama, anggrek serat. Secara alami perkembangbiakan menggunakan biji yang dihasilkan dari proses penyerbukan. Cara perkembangbiakan 2, bunga bangkai. Bunga bangkai mengalami 2 fase yang berlangsung secara bergantian dan terus-menerus. Fase vegetatif, di atas umbi bangkai tumbuh batang tunggal dan daun yang mirip pepaya, hingga kemudian batang dan daun layu menyisakan umbi di dalam tanah yang dilanjutkan dengan proses generatif. Selanjutnya muncul bunga majemuk yang menggantikan batang dan daun yang layu dan juga dibantu burung rangkong yang akan memakan biji dari bunga bangkai dan akan dibuang melalui feses. Namun semakin berkurangnya populasi burung rangkong akibat perdagangan liar, maka populasi bunga bangkai juga berkurang. Cara perkembangbiakan ketiga, kenanga. Berkembang biak dengan step berikut caranya. Potong bagian yang masih ada, sehat, dan bebas dari hama, lalu tancapkan ke dalam tanah. Cara perkembangbiakan yang keempat, salak condet. Salak condet adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara generatif melalui biji yang dikaji secara sains. Cara perkembangbiakan kelima, sedap malam. Tanaman sedap malam diperbanyak secara generatif, yaitu melalui umbi. Demikian tugas ini dibuat. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Kakak Sasa, Masya Allah ya, sangat lengkap. Kemudian penjelasannya juga lancar. Alhamdulillah semuanya, sih sangat senang sekali nih mendengarnya teman-teman bisa mempresentasikan hasil karya teman-teman semua. Oke, selanjutnya kepada Kakak Sasa. Good job ya, Solihah. Presenter kita yang ketiga, Kakak Fabian. Fabian, Solih. Ya, Bu. Sudah siap? Insya Allah. Insya Allah ya, bismillah ya. Silahkan share screen. Apakah sudah tampil? Sudah. Silakan Kakak Fabian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian dari kelas 6C Semayang. Di sini saya akan mempresentasikan peta persebaran fauna. Mulai dari Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ada beruang madu berasal dari Bengkulu. Statusnya rentan dan perkembangbiakannya vivipar. Terus ada harimau Sumatera, asal kotanya dari Jambi, statusnya kritis, perkembangbiakannya vivipar. Ada gajah Sumatera dari Lampung, statusnya rentan, perkembangbiakannya vivipar. Lanjut ke Pulau Jawa, ada badak Jawa dari Banten, statusnya kritis, perkembangbiakannya vivipar. Ada macan tutul Jawa, statusnya kritis, perkembangbiakannya vivipar, asal dari Jawa Barat. Terus lanjut ke Pulau Kalimantan, ada pesut mahakam, berasal dari Kalimantan Timur, statusnya genting, perkembangbiakannya vivipar. Terus ada bekantan dari Kalimantan Selatan, statusnya genting, perkembangbiakannya vivipar. Dari Bali ada jalak Bali, asal dari Bali, statusnya kritis, perkembangbiakannya ovipar.
Sulawesi ada Anoa dari Sulawesi Tenggara, statusnya genting, kembang biakannya vivipar. Ada Maleo Senkawor dari Sulawesi Tengah, statusnya terancam. Kembang biakannya ovipar. Ada Julang Sulawesi dari Sulawesi Selatan, statusnya rentan, kembang biakannya ovipar. Ada Biawak Komodo dari NTT, statusnya rentan, kembang biakannya ovipar. Nusa Timur NTB, statusnya rentan, kembang biakannya vivipar. Ada Bidadari Halmahera, Maluku Utara, risiko rendah, kembang biakannya ovipar. Cendrawasih 12 kawat, dari Papua, risiko rendah, kembang biakannya ovipar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Kakak Fabian. Mana Kakak Fabiannya? Kamera langsung dimatikan. Good ya Kakak Fabian, Masya Allah. Latihan kita berkali-kali, Alhamdulillah Kakak Fabian lancar dalam menjelaskan hasil proyeknya. Dan yang terakhir, presenter kita yang sudah sangat siap. Semua saudara saya sudah siap ya. Kakak Ziat. Kakak Ziat, coba di-unmute sorry mic-nya. Ya, Bu. Nah, bentar ya, Bu Isi akan share screen. Sudah tampil, teman-teman? Sudah. Oke. Translate show. Kepada Kakak Zia, Bu Isi persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ziyad Zaini Asajad. Saya duduk di kelas 6C Semayang SD Kreativa. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Isti yang telah memberikan saya kesempatan. Dan yang saya hormati adalah para ibu guru dan teman-teman semuanya yang semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Insya Allah pada hari ini saya akan mempresentasikan proyek saya, yaitu persebaran flora di Indonesia. Contoh proyek saya yaitu persebaran flora di Indonesia adalah peta. Dan ini cara proses pembuatan proyek saya. Alat yang saya gunakan adalah, yang pertama adalah karton putih, kedua pensil, yang ketiga adalah penghapus, yang keempat adalah spidol hitam, kelima lem fox, keenam kertas origami, ketujuh serbuk roti, dan yang terakhir yang kedelapan adalah krayon, dan 9 adalah batu kerikil. Cara pembuatan karyavitas peta persebaran flora di Indonesia. Siapkan pola gambar peta yang sudah di-print. Lalu gambarlah peta persebaran flora di atas karton putih dengan menggunakan pensil. Setelah peta selesai dibuat, lalu tebalkan goresan pensil dengan menggunakan spidol hitam. Lalu beri lem pola gambar peta yang telah dibuat. Kemudian taburkan tepung roti dan kertas warna origami dengan teknik mencocok. Dan warnai dengan krayon bagian yang kecil pada peta. Kemudian beri nama daerah persebaran flora pada kertas kecil. Lalu tempelkan pada permukaan peta. Dan yang terakhir adalah tempelkan batu pada pinggir karton. Nama daerah asal flora di Indonesia
terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah flora Indonesia bagian barat atau Asiatis, meliputi daerah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Contohnya seperti lumut, jamur, meranti, damar, dan yang terakhir adalah Rafflesia. Yang kedua adalah flora bagian tengah atau peralihan, meliputi daerah Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Contohnya seperti cendana, cengkeh, anggrek, dan yang terakhir adalah ebony. Yang ketiga adalah flora Indonesia bagian timur atau Australis. Asal daerahnya meliputi Papua, Maluku, dan pulau-pulau kecil lainnya. Contohnya seperti Rasa Mala, Matoa, dan yang terakhir adalah eukaliptus. Jenis flora yang berstatus terancam punah atau langka. Yang pertama adalah bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia merupakan bunga berstatus langka peringkat pertama. Dan bunga Rafflesia memiliki bau yang sangat menyengat, maka sering disebut bunga bangkai. Dan juga memiliki ukuran diameter 1 meter. Ternyata bunga Rafflesia juga memiliki berat 10 kg. Yang kedua adalah Edelweiss Jawa. Bunga Edelweiss Jawa ini tumbuh di sekitar pegunungan di wilayah Pulau Jawa. Biasanya tumbuh berkembang setelah terjadinya erupsi. Populasi bunga ini berstatus kritis dan hampir punah atau langka akibat ulah tangan jahil para pendaki gunung. Dan saat ini bunga ini hanya tersisa di wilayah Gunung Papandayan, Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan juga Gunung Rinjani. Yang ketiga adalah pohon damar. Pohon damar berstatus terancam punah karena pengaruh eksploitasi. Pohon damar juga mempunyai ketinggian mencapai 60 meter. Nama unik dari pohon damar adalah pohon salo, kidamar, dayungan, dan juga buru. Pohon damar juga dapat dimanfaatkan kayunya dan getahnya untuk pembuatan kopal. Keempat adalah kantong semar. Keunikan pada pohon ini terletak pada kantong semar dalam memangsa serangga seperti lalat, lebah, dan juga kumbang. Pohon kantong semar ini berstatus terancam langka atau punah. Kantong semar harus menambah upaya pelestarian agar tak punah. Keberadaan pohon ini semakin sedikit dan berstatus sebagai tumbuhan langka di Indonesia yang harus dilestarikan. Apa sih? Oh ya. Yang keenam adalah anggrek tebu. Bunga hias seperti anggrek tebu juga berstatus sebagai tumbuhan langka di Indonesia yang harus dilestarikan. Anggrek tebu merupakan famili keluarga yang paling besar dan berat satu bunganya ada yang mencapai hingga 1 ton. Yang ketujuh adalah cendana. Status pohon cendana ini rentan atau punah. Hal ini dikarenakan eksploitasi kayu cendana secara besar-besaran yang terjadi sejak 1980-an. Upaya pelestarian cendana masih terus dilestarikan dengan melakukan penanaman pohon cendana kembali di beberapa daerah.
Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua cara, yaitu generatif dan juga vegetatif. Vegetatif juga terbagi menjadi dua, vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Contoh generatif, perkembangbiakan generatif adalah anggrek, rafflesia, edelweiss, cengkeh, pala eboni, pohon damar, dan juga kantong semar. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu tumbuhan paku, lumut, jamur, dan juga kantong semar. Kantong semar ini selain juga dapat berkembang biak dengan generatif, dapat juga berkembang biak dengan vegetatif alami seperti tunas contohnya. Dan juga contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah matwa. Matwa juga dapat berkembang biak dengan cangkok. Yang kedua adalah pala. Pala juga dapat berkembang biak dengan cara menempel dan cangkok. Nah, teman-teman, yuk kita jaga bersama-sama lingkungan kita agar tidak rusak atau punah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Kakak Zia di akhirnya menggunakan firman Allah ya. Mirip sekali seperti Masya Allah. Pembelajaran yang PowerPoint Bu Isti buat nih. Wah, Kakak Zia udah cocok jadi guru. Oke, barakallah kepada Kakak Zia, Kakak Fabian, kemudian Kakak Sasa dan Kakak Maria. Masya Allah semuanya hebat-hebat ya Bu Zainab ya. Oke teman-teman. Ayat Al-Quran. Iya Bu Zainab. Bu Zainab, apakah ada yang mau disampaikan Bu Zainab? Sudah pukul 8.50. Cukup. Cukup ya. Sudah pukul 8.50, silakan teman-teman diaktifkan kameranya. Tadi Kakak Kuina sudah izin untuk melaksanakan video call Umi. Oke, baik teman-teman. Bacakan dokumentasi terlebih dahulu. Gaisan, Nadifa, Raihana, dan Fadlan, Sasa. Oh iya, yang semalam atau kemarin belum mengisi absen, diisi ya. Kakak Gaisan. Bu, sebelum lihat Kakak Gaisan nih. Kakak Raihana, Kakak Dean. Sakit? Oke, Dean ada. Sakit, Gaisan? Gaisan, apakah ada di sana, Soli? Kita mulai ya. 1. Kakak Fadlan, itu apa yang mau? 1, 2, 3. Barakallah kepada presenter kita hari ini. Kemudian untuk yang besok presentasi adalah Kakak Kuina, Kakak Owi, Kakak Nisa, dan Kakak Fadlan. Tapi untuk hari ini jadwal video call-nya dipindah pukul 5 ya teman-teman. Karena Bu Isi ada pertemuan via Zoom meeting dan ada beberapa hal yang Bu Isi kerjakan di sekolah. Jadi untuk video call hari ini untuk Kakak Kuina, Kakak Owi, Kakak Nisa, dan Kakak Fadlan, video call-nya jam 5 sore ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan untuk video call hari ini. Oke, baik teman-teman. Kepada Kakak Kuina sudah live. Kakak Fadlan silahkan disiapkan doanya Kakak Fadlan. Siap. 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 Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, siap membaca doa.
A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri Innal lafi الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان الذي خلقنا هذا وما كنا له مقرنين إلى ربنا منقلبين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah teman-teman. Ucapan terima kasih kepada Ibu yang sudah memfasilitasi Zoom hari ini. Sampai jumpa besok. Silakan teman-teman boleh live Zoom. Bye. Mang Oda deh. Rehana, Nadifa. Makasih ya. Good job, Salih. Fadlan. Silakan teman-teman boleh live room ya. Barakallah kepada anak-anak kelas 6 semuanya.